Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Dan sesuai dengan janji, tanggal 10 September kita akan bahas interest rate ya. Atau mungkin lebih tepatnya, apakah penurunan interest rate ini akan membuat market bergejolak atau enggak. Kalau menurut gua, bergejolak sih iya ya. Pasti akan ada efeknya ke market. Nah, tetapi seperti biasa ada dua kubu nih. Kubu pasti ngepump, pasti ngedump. Nah, di TCI tidak ada yang namanya pasti-pastian. Kita hanya melihat data dan statistik saja karena kita bukan dukun, kita investor, ya. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi, ya. Jadi kapan nih Bang kira-kira akan terjadi? Tanggal 19 September, karena ini yang paling dekat dari ya tanggal 10. Ya, mungkin nggak hari lain atau tanggal lain ya, mungkin aja. Tapi kalau dari statement yang sudah dikeluarkan oleh The Fed beberapa kali sebelumnya, the time has come ya, kemungkinan besar akan di 19 September gitu ya. Nah, pertanyaannya gimana nih Bang? Datanya menunjukkan apa? Datanya ya, yang kita punya di 2019 ini, setelah dia turun interest rate-nya, yang terjadi market ikutan turun. Oke Bang, ini kan satu Bang. Ada data lain nggak Bang? Nah, nggak ada. Ini dia yang unik ya. Jadi kita hanya punya satu saja data yang kondisinya mirip seperti di ya masa-masa ini. Hanya di 2019 saja. Sebelum-sebelumnya ya nggak ada. Karena terakhir kali penurunan interest rate di US itu di 2008. Dan Bitcoin belum ada chart. Begitu. Jadi kita nggak tahu reaksi dari penurunan interest rate ke BTC selain dari 2019. Begitu ya. Nah, tetapi ada perbedaan ya, ada perbedaan kondisi 2019 dengan 2024 sekarang. Yang pertama adalah di 2019, Jerome Powell atau The Fed lebih tepatnya menyatakan bahwa mereka ada indikasi untuk melakukan rate cuts. Tetapi tidak sampai 2020. Lu lihat di sini kapan? Juni 2019. Tahu-taunya ini dari Juni ke Juli turun ya. Nah, jadi itu satu nuance harus kita tahu. Pada faktanya, The Fed itu membuat mungkin semacam blunder ya, blunder. Dia menyatakan bahwa tidak ada rencana untuk penurunan interest rate. Taunya bulan depannya terpaksa turun. Nah, pertanyaannya nih bagi kita yang punya nalar ya, artinya apa? Artinya The Fed tidak bisa menahan kondisi ekonomi US seperti sekarang dengan interest rate tinggi seperti ini. Jadi mereka terpaksa harus menurunkan interest rate. Nah, orang-orang melihat apa? Waduh, ini resiko resesinya membesar nih kalau seperti itu. Nah, makanya setiap kali interest rate turun ya dan turun korelasinya cenderung apa? Membuat market ya ikutan ya. Dan seperti yang kalian sudah sering lihat ya, ini minus sekitar sampai 53%-an. Pasti 53% lagi nggak Bang ya sekarang? Nggak ada yang pasti ya. Nah, setelah itu kita bisa juga di sini korelasinya setelah Bitcoin di sekitar Oktober 2019 sampai di 1,75 ya interest rate-nya. Kita bisa di sini market ada lagi koreksi sedikit dan mulai stabil. Jadi dari stabilnya tuh mulai dari November sampai ke ini Januari 2020. Dan setelah itu balance sheet mulai naik nih. Berarti mulai terjadi QE di sini karena interest rate sudah mulai turun dan balance sheet mulai naik. Tetapi tiba-tiba Black Swan event dan COVID crash. Begitu. Nah, COVID crash ini kita nggak pernah bisa tahu di sini akan terjadi lagi atau enggak. Tetapi yang pasti data yang kita punya saat interest rate turun, market cenderung ngapain? Cenderung bearish. Begitu. Ya, tapi dengan satu lagi tadi ya, ada satu nuance-nya di mana ya mungkin The Fed ada blunder lah di mana mereka sesumbar ngomong dulu tidak ada rencana penurunan interest rate. Ternyata bulan depannya turun. Market melihatnya mungkin ini sebagai, wah The Fed gagal nih. Ya. Nah tetapi perbedaannya dengan cycle ini adalah Jerome Powell sudah ngomong 2 atau 3 kali sebelumnya bahwa mereka ada rencana untuk menurunkan interest rate. Bahkan sebelumnya itu 3 kali rencananya dalam setahun ini. Tetapi diganti menjadi hanya 1 kali saja. Dan sudah dibilang berkali-kali rencananya bulan September. Nah karena itu ada kemungkinan market tidak akan bereaksi sama persis seperti di 2019. Begitu. Jadi apa intinya? Jangan jaga lilin gitu. Jangan lu berharap wah ngedam nih udah kita nge-short gila-gilaan
udahnya kita kaya, yang ada melalui bisa kena liquid. Begitu. Jadi satu saran gue buat lu adalah jangan coba jaga lilin, jangan buka posisi futures gila-gilaan berharap ini pasti ngedump atau pasti ngepump. No, jangan pokoknya. Ya itu nggak bagus banget ya. Nah menurut gue cara terbaik adalah dengan apa? Ya, cara terbaik adalah dengan tetap DCA. Nah, DCA-nya di mana? Lu boleh pertimbangkan DCA di Maxi. Kenapa di Maxi? Karena TCI dan Maxi sedang ada event yang bisa bikin lu makin cuan, yaitu Deposit and Trade. Untuk bisa mendapatkan total price pool sebesar 20.000 USD. Artinya kalau dikerupiahkan itu sekitar 300 jutaan. Dan ini eksklusif deposit campaign-nya untuk yang menggunakan link referral TCI ya. Jadi kalau di luar dari link referral kita nggak bisa gitu ya. Event ini berlangsung sampai tanggal 20 September, jadi masih ada waktu yang cukup panjang buat lo mau ikutan ya. Nah, di sini ada 2 event. Event yang pertama adalah net deposit dan juga untuk spot dan futures begitu. Untuk net deposit lebih dari 500 USDT akan mendapatkan 10 USDT futures bonus. Lalu spot trading volume 3.000 lebih dari 3.000 USDT akan mendapatkan 10, lebih dari 30.000 USDT akan mendapatkan 40 USDT additional ya. Dan juga untuk yang futures apabila volume lebih dari 10.000 USDT akan mendapatkan 10 USDT futures bonus, lebih dari 100.000 akan dapat additional lagi 30 USDT future bonus. Dan event yang kedua ya, ini yang senilai 20.000 USD ya, di mana net deposit dan futures trading. Jadi lu deposit 1.000 USD akan mendapatkan 30 USDT, lalu deposit 3.000 USD akan mendapatkan 50, 5.000 dapat 150 dan seterusnya. Yang paling besar sampai bisa dapat futures bonus sebesar 20.000 USDT. Jadi cocok banget buat lu yang memang suka trading futures karena futures bonus ini bisa dipakai untuk trading dan tentunya hasil profit dari futures tradingnya bisa lu WD gitu ya. Jadi cocok banget buat lo yang memang mau futures trading. Nah, selain itu juga di sini mereka sedang ada Futures M Day di mana di sini kita bisa trade futures dan claim huge rewards daily ya. Di sini eventnya mencapai 87.800 USD, berarti se-M lebih ya, se-M lebih dikit lah mungkin ya. Nah, jadi buat lo yang tertarik juga bisa ikutan event ini. Dan tentunya ada banyak lagi yang kita bisa lakukan ya. Kita di sini bisa kita bisa trading spot ya. Lalu juga di sini kita ada launchpad, ya ada launchpad. Lalu juga kita di sini tentunya bagi lo yang sudah akumulasi secara spot nih, ya, lo sudah akumulasi secara spot, lo pengen mendapatkan yield dari aset kripto yang sudah lo beli, lo juga bisa klik di sini ya, masuk ke more dan ada savings. Savings di sini lo bisa mendapatkan yield dari aset-aset yang sudah lo beli. Bahkan kesannya lo menggunakan USDT nih, lo bisa dulu stake di sini secara fleksibel. Jadi sebelum dia kena target TP ya, atau sebelum lo pasang target TP-nya, lo bisa mendapatkan yield juga dari USDT yang lo taruh di Maxi. Ya, dan tentunya banyak lagi, bukan cuma USDT, ada XRP, Bitcoin, Ethereum, dan banyak lagi pilihannya ya. Oke, jadi itu kurang lebih untuk Maxi. Buat lo yang mau ikutan silahkan bisa menggunakan link reflektor di bawah karena bisa ikutan juga event yang eksklusif untuk TCI ya. Oke, balik lagi ke ke laptop ya, balik lagi ke laptop ya. Nah, jadi kita sudah bahas pada faktanya market cenderung terkoreksi setelah interest rate turun. Nah, jadi ya maupun kita cuma punya satu data point saja ya kita mendingan lebih baik mempersiapkan hati dan porto dia bisa lebih cenderung koreksi. Bukan pasti ya, sekali lagi gue nggak ngomong pasti ya, tetapi cenderung seperti itu ya. Jadi nanti di September tanggal 19 ya tinggal kita siap-siap saja kalau sampai terjadi koreksi. Nah, DCA lagi-lagi DCA menurut gue adalah cara terbaik ya. Dan kita juga sudah pikirkan untuk bisa lebih aman juga supaya peluru lu nggak cepet habis. Jadi kita DCA dengan zona-zona nih, ada zona 50%, zona 75%, dan 100%. Jadi ya kayak sekarang kan kita masuk zona 50%. Berarti setiap kali lu akumulasi satu kali peluru gitu. Nah, kita lagi 50%. Berarti misalkan nih, lu setiap DCA 100.000, nah di masa-masa 50% ya berarti 50.000. Kalau sudah masuk ke daerah 75% alias di daerah 45.000 sampai 41.200, nah di situ lu 75% dari peluru lu. Berarti kalau peluru lu 100.000, 75.000. Kalau udah kena 39.500, disitulah kita DCA normal 100%. Begitu. Ya, karena sudah sampai situ, ini kita ngomongin sudah koreksi sebesar berapa persen nih? Koreksi sebesar
46%, nyaris ke 50%. Begitu ya. Statistiknya seperti yang sudah pernah bahas berbagai DTCI atau bukan DTCI tapi di DCWT ya. Itu paling sering terjadi adalah di 50% setelah rally signifikan. Seperti di sini ya. Ini kan 1 2 3 4 5 6. 6 bulan berturut-turut bullish candle, udah gitu koreksi 50%. Di sini 1 2 3 4 5 6 7, bahkan lebih banyak. Nah, jadi itu yang paling sering kali terjadi. Dan kalau kita tarik lagi ke belakang, di sini 50% lagi ya, dan seterusnya. Jadi ya itu sih. Itu makanya kenapa gue udah mulai masukin lagi ke DCA 100% saat sudah menembus di angka berapa nih? Di angka 39.500-an gitu ya. Oke, gua harap lu udah kebayang dengan beberapa beberapa data yang kita sudah bahas tadi ya. Jadi sekali lagi kalau gua pribadi masih cenderung akan terus maintain my bearish sentiment ya. Terutama selama BSB masih di atas dari harga BTC ya. Nah, jadi selama dia masih di atas dan belum terjadi reclaim dan mantul, gua akan cenderung lebih bearish begitu ya. Nah, tinggal kita lihat nih, tinggal kita lihat interest rate harus diturunkan berapa dalam begitu ya. Oke, kita tutup hari ini videonya dengan seperti biasa ya, dengan 3 golden rules. Jangan pegang uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum punya akun di berbagai macam exchanger, bisa cek link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.